Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andal Harbian dari Prodi Fisika. Saya akan menjelaskan resum PBAK UIN Malang 2021. Adapun visi dan misi UIN Malang. Visinya adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Pun misinya adalah yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya saing tinggi. Tujuan UIN Malang mendirikan kampus adalah untuk memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat, serta menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strateginya adalah menyelenggarakan gerakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas di Universitas UIN Malang. Di Universitas UIN Malang terdapat 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Hukum, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Saintek, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan, serta juga ada Pasca Sarjana. Dan salah satu keunggulan UIN Malang yaitu Universitas Islam pertama yang mencetuskan sistem mahat untuk para mahasiswa agar tercapainya salah satu misi UIN Malang yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Keunggulan lainnya yang bisa kita banggakan dari UIN Malang yaitu yang pertama, kita mempunyai mahat, bukan diartikan hanya untuk penginapan. Yang kedua, pusat bahasa dengan diberikan pembelajaran bahasa asing guna menambah wawasan bahasa. Yang ketiga, program Mahat Ali bagi yang kemampuan baca kitabnya bagus. Yang keempat, program HPQ bertujuan untuk menghafal atau mengulang hafalan Al-Quran, di mana di dalam mahat para mahasantri dididik untuk memperdalam spiritual, berakhlakul karimah, ilmu yang luas, dan kematangan profesional demi mencetak ulama muslim intelektual. PBAK 2021 mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, yang mana telah disampaikan oleh Bapak Rektor kita dalam pembukaan acara PBAK 2021, di mana inti dari pembukaan tersebut adalah mahasantri di kampus yang beliau pimpin pada saatnya nanti akan menjadi generasi muslim yang berkarakter ulul albab, atau mengamalkan ajaran ulama yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, akan tetapi pemimpin besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi. Akan tetapi, pemimpin sejati yaitu orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda, karena yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Kita akan membahas tentang dema dan sema. Yang pertama adalah dema. Apa sih dema itu? Dema adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. Dema mempunyai turunan yaitu HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Adapun visi dan misi Dema adalah sebagai berikut.
Adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan. Ini adalah tugas-tugas DEMA. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun kementerian atau bagian-bagian DEMA. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima adalah Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya, yang kedua adalah SEMA. Apa sih SEMA itu? SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA antara lain, yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan DEMA universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasi kemahasiswaan. SEMA juga memiliki wewenang-wewenang. Salah satu contoh wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu yang pertama, komisi membantu di advokasi dan hukum. Kedua, komisi membantu organisasi dan kemahasiswaan. Ketiga, komisi administrasi dan keuangan. Keempat, komisi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas UKM atau unit kegiatan mahasiswa. UKM di UIN Malang terdiri dari yang pertama ada UKM Jepret atau fotografi. Yang kedua, UKM teater. Yang ketiga, UKM pramuka. Yang kelima, ada UKM seni religius. Yang keenam, ada UKM PMI. Yang ketujuh, ada Taekwondo Indonesia. Yang ke-8 ada Simfoni FM. Yang ke-9 ada LKP 2M. Yang ke-10 ada Kohma Padang Bulan. Yang ke-11 ada UAPM Inovasi. Yang 12 ada Junior. 13 Komus. 14 Satuan Resimen Mahasiswa. 15 Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. 16 Mapalaska. UKM yang terdapat di UIN Malang merupakan salah satu fasilitas untuk menunjang atau mengembangkan bakat atau minat mahasiswa. Selanjutnya ada pemateri dari Bapak Hasanuddin Wahid yang bertemakan kebangkitan bangsa. Para mahasiswa mempunyai andil yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa ini. Maka dari itu, mahasiswa harus disiapkan atau dididik dengan matang agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dengan lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui, keadaan bangsa kita sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19.
di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara. Salah satu contoh sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Dalam menghadapi pandemi, Mendikbud membuat kebijakan darurat mulai dari kelas tatap muka ditiadakan, bantuan kuota untuk pelajar, dan besaran bantuan UKT untuk para mahasiswa, bantuan subsidi upah dan rumah sakit pendidikan. Adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak hal yang sangat fatal, di mana dua hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu sebab menyebarnya wabah ini. Yang kedua, agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi, mulai dari perpecah belahan, pertikaian, dan pertentangan. Pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci. Yang ketiga, pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian negara ini. Dengan seiring berkembangnya teknologi, bermunculanlah pasar-pasar online yang tidak memerlukan mobilitas yang tinggi untuk memulai kegiatan transaksi jual beli. Apa peran dan peluang UIN atau PT KIN dalam kebangkitan bangsa ini? UIN atau PT KIN memiliki beberapa peran dan peluang untuk negara ini. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosioteknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN atau PT KIN, menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan atau semangat dalam menuntut ilmu, memiliki digital quotient atau kecerdasan digital, dan yang terakhir, kesolehan atau peduli sosial. Dan yang terpenting, mari kita saling bahu-membahu dan bersatu menghadapi wabah pandemi ini. Selanjutnya, pemateri dari Bapak Basri Jen. Tema, moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar, adalah Sunni dan Syiah Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah. Berkeadilan secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau logika, teks serta konteks dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islami sebagai agama rahmatan lil alamin yang mengunjungi tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat
Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni ideologi bangsa, Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.